Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Lo pernah mikir nggak, begitu pasar saham buka jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, ada aja yang ngantri beli dan ngantri jualan, nggak ada habis-habisnya. Coba lo buka aja saham BBCA, BMRI, BBRI, atau BBNI, rame aja tiap hari. Kenapa? Karena ada penunggunya, ada bandarnya, ada market makernya. Istilah market maker menunjuk pada perusahaan, bank, atau individu yang secara aktif masuk ke pasar saham dan berada di dua sisi, baik di posisi bids dan offers atau permintaan secara bersama-sama. Market maker ini menyediakan likuiditas yang super jumbo dan mendapat untung dari selisih bid ask spread. Kalau nggak ada market maker, saham suatu emiten nggak bakalan menarik. Transaksi sangat sedikit dan tidak ada aktivitas jual beli di saham suatu emiten, atau bisa disebut saham tidur. Kalau lo mau tahu saham tidur, lo lihat aja beberapa saham yang nggak aktif diperdagangkan, bahkan sampai delisting, dikeluarin dari pasar saham. Gua kasih contoh ya, misalnya Alpeni Pratama Ocean Line, kode sahamnya Apol. Lama saham ini tidur, lalu di delisting pada 2020 lalu karena dijatuhi putusan pilot oleh pengadilan. Apa saham tidur nggak bisa bangun? Ya enggak juga, itulah gunanya market maker. Gue kasih contoh ya, saham PT Mahaka Media Tbk, kode sahamnya ABBA atau ABA. Kalau lo beli sahamnya pada bulan Mei 2015, harga saham ABA 39,61 perak. Ini saham di bawah gocap, tempat naik ke harga 48,33 rupiah di September 2015, lalu turun lagi ke harga 36,61 perak dan tidur sampai Maret 2018. Lo kebayang nggak megang saham 3 tahun harganya nggak naik-naik, nggak ada yang oper-operan saham? Capek deh. Begitu market maker masuk, harga saham yang tidur di harga 36,61 rupiah mulai ngerangkak memasuki bulan Oktober 2020 dan selanjutnya di bawah terbang. Saham ABA meroket sampai ke harga Rp558 lebih di bulan Agustus 2021. Jadi kalau lo berani beli saham ABA, lo harus tahu udah ada yang beli nih saham sejak dari harganya Rp39 per saham. Siapa yang beli? Ya itu tadi, bandar, market maker. Prinsipnya bandar saham wajib pegang komitmen untuk terus ngisi antrian beli, bid for, dan antrian jual atau ask for. Kenapa market maker mau nyediain duit ratusan miliar bahkan triliunan? Karena untungnya juga gede. Bandar ini mungut bis ask spread atau dana yang mereka masukin ke pasar saham buat ngisi antrian beli, bid for, dan antrian jual, ask for. Kalau lo mau jual saham, maka lo dapat harga penawaran bid price yang sedikit lebih rendah dari harga sebenarnya. Sebaliknya, jika lo mau beli saham, maka lo dapat harga yang lebih tinggi sedikit dari harga pasar. Coba lo perhatiin deh, kalau lo beli saham harga 100, pasti di rekening lo nggak genap 100 perak, tapi lo bayar lebih. Selisih inilah yang disebut bid ask spread. Bayangin kalau selisihnya 0, sekian rupiah, tapi dalam jumlah jutaan kali dan tiap kali pasar buka. Gua ulang ya, lu beli lebih mahal dan lu jual saham lebih murah dari harga sebenarnya. Selisih harga jual dan beli inilah yang diambil menjadi keuntungan oleh market maker. Bandar saham juga bisa dapat untung karena dikasih kompensasi atas risiko memegang saham suatu emiten, karena bisa aja harganya turun setelah dibeli dari penjual atau sebelum sahamnya dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Market maker mendapat komisi juga bisa waktu mereka menyediakan likuiditas
untuk suatu saham yang jadi klien mereka. Jadi udah ada janjian lebih dahulu ya. Dalam praktik bisa terjadi market maker merangkap, gua kasih tanda kutip ya, merangkap broker atau pialang saham. Kalau udah begini untungnya bisa double. Sampai di sini mudah-mudahan lu udah ngerti. Paham orason. Di video selanjutnya gua akan memperkenalkan bandar saham asing dan bandar saham lokal. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.